Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6389, Jie Mubai terkejut. Setelah membuat keputusan, segera berangkat. Saat kita semakin jauh dari dunia yang baru saja kita kunjungi, dunia tampak menjadi semakin spektakuler. Sebuah lingkaran cahaya besar menyelimuti dunia itu, lebih terang dari matahari biasa. Jelaslah bahwa warisan di dunia itu sudah tidak ada lagi. Namun dari perspektif ini, tempat ini beberapa kali lebih sakral daripada sebelumnya, hampir melampaui semua dunia yang terlihat di sepanjang jalan. Tampaknya hal itu sengaja dimaksudkan agar dunia melihatnya. Mungkinkah dunia di makam ini ada hubungannya dengan 7 bintang berjajar yang disebutkan oleh orang besar itu? Melihat dunia ini, Egi bertanya. Pada saat yang sama, Chu Feng juga menggunakan mata surgawinya untuk mengamati, dan memang menemukan bahwa dunia ini mengandung kekuatan luar biasa yang siap dilepaskan. Mungkin ini salah satu dari apa yang disebut 7 bintang. Namun, kekuatan spesifiknya baru dapat diketahui setelah ke-7 bintang itu muncul. Kata Chu Feng, jadi ini ujian, kan? Jika kamu benar-benar melakukannya, bukankah seharusnya pria besar menjijikan itu memberimu beberapa keuntungan? Tanya Egi. Aku juga berharap begitu. Jawab Chu Feng sambil tersenyum. Tetapi sebenarnya saya tidak mengharapkannya. Perasaan yang diberikan makam kuno ini tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Aneh. Dan keberadaan besar yang terlihat di ruang angkasa itu sama anehnya. Setelah mengamati sejenak, Chu Feng duduk bersila dan mulai berlatih. Dia sudah memberitahu pemimpin klan surgawi Huang Fu tentang tujuannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang perjalanannya. Mengenai kultivasi, Chu Feng tidak sedang berusaha meningkatkan kultivasinya. Ia ingin meningkatkan kultivasinya sekarang. Kultivasi sederhana sangat lambat dan membutuhkan lebih banyak peluang. Lagi pula, di tempat seperti makam kuno, jangankan meningkatkan level kultivasi seseorang, bahkan jika ditingkatkan 2 level, itu tidak akan banyak berpengaruh. Oleh karena itu, Chu Feng berlatih ke arah lain. Faktanya, bukan hanya sekarang. Sejak keluar dari zaman dewa, latihan Chu Feng sebagian besar waktu bukanlah untuk meningkatkan kultivasinya. Makam-makam kuno seluas dunia seni bela diri. Batu-batu nisan berdiri di kehampaan, dan setiap batu nisan berisi dunia yang luas. Saat ini, ada dunia makam. Kelihatannya biasa saja di permukaan, tetapi jika Anda melangkah ke dalamnya, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu di sini memancarkan cahaya redup. Atmosfer kuno memenuhi langit dan bumi. Seluruh dunia merupakan suatu formasi besar, dan batu nisan besar yang memancarkan cahaya di pusat dunia merupakan pusat formasi tersebut. Di udara, di depan batu nisan, sesosok berdiri. Orang ini adalah Jie Mubai. Jie Mubai sudah ada di sini beberapa waktu. Karena itu dia merasa gembira dalam hati. Dia telah menyadari bahwa dunia ini bukan sekadar warisan belaka, bisa jadi ia berhubungan dengan urat nadi kehidupan seluruh makam kuno. Jika dia dapat memecahkannya, dia mungkin dapat mengungkap rahasia seluruh makam kuno. Setelah beberapa pengamatan, Jie Mubai menemukan bahwa ada beberapa kemajuan. Ia membentuk formula ajaib, dan kekuatan formasi dilepaskan dari tubuhnya. Tubuh mungil itu segera melepaskan kekuatan formasi yang sangat besar, menyelimuti langit dan bumi. Mantra itu berubah, dan kekuatan formasi itu langsung berubah menjadi formasi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Di hadapan formasi ini, bahkan batu nisan yang tinggi pun tampak tak berarti. Inilah kemampuan spiritualis dunia naga langit. Ketika formasi itu terbentuk, ia tidak langsung mengaktifkannya. Sebaliknya, ia membalikkan telapak tangannya dan 10 jimat yang memancarkan aura kuno pun muncul. 10 lembar kertas jimat terlempar keluar dan jatuh ke dalam 10 mata susunan formasi itu masing-masing, lalu seluruh formasi pun berubah bentuk, membuka. Setelah teriakan ringan dari Jie Mubai, formasi mulai beroperasi. Dengan menyatunya kekuatan formasi, perubahan segera terjadi pada batu nisan. Jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batu nisan,
bagaikan miliaran ikan yang berenang di langit dan bumi. Selama jimat-jimat ini dapat disusun dalam urutan yang benar, rahasia formasi ini dapat terungkap. Meskipun ini merupakan tugas yang sangat memakan waktu, Jie Mubai sangat gembira melakukannya, dan kerutan di sudut matanya menjadi lebih jelas saat dia tersenyum. Chu Feng, kamu bilang keberuntunganku tidak terlalu bagus. Kalau begitu kesempatannya ada di sini, mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya? Kamu seharusnya punya kemampuan untuk meretas tempat ini, tapi sayangnya, kamu tidak punya kemampuan untuk menempatinya. Ini takdir, itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan bahwa kesempatan makam kuno ini akan menjadi milik Jie Mubai dari dunia kita. Wajah Jie Mubai menampakkan kegembiraan dan matanya penuh kegembiraan. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa peluang di makam kuno ini sangat luar biasa. Namun tak lama kemudian, wajah Jie Mubai berubah drastis, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tak memandang dunia luar. Siapa yang datang? Sebagai master spiritualis roh dunia, dia telah menyiapkan formasi penginderaan di luar dunia ini. Tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dimiliki seseorang, formasi penginderaan akan merespons. Tetapi reaksi yang diberikan sekarang membuat Jie Mubai sangat gelisah. Dia merasakan aura yang sangat kuat. Ada banyak sekali guru di antara mereka, dan beberapa di antaranya memiliki aura yang lebih unggul darinya. Spiritualis roh dunia dari Istana Suci Tujuh Alam ini cukup hebat. Dia bahkan mendeteksi kita dari kejauhan. Dari langit, suara pemimpin klan surgawi Huang Fu datang. Kemudian, beberapa kapal perang terapung besar muncul di dunia ini. Klan surgawi Huang Fu? Melihat bendera klan surgawi Huang Fu berkibar, Jie Mubai juga mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa Jie Tianran telah membunuh seorang kultivator alam dewa surgawi yang kuat dari klan surgawi Huang Fu, dan bahwa ada dendam antara Istana Suci Tujuh Alam dan klan surgawi Huang Fu. Maka dia buru-buru berkata, saya memang pernah menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam sebelumnya, tetapi saya telah meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam bertahun-tahun yang lalu. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu mungkin telah menemukan orang yang salah. Hahaha. Mendengar ini, pemimpin klan surgawi Huang Fu tidak dapat menahan tawa. Orang-orang dari klan surgawi Huang Fu di sampingnya juga tertawa dengan cara yang sangat ironis. Aku tak pernah menyangka kalau Jie Mubai yang terkenal itu ternyata seekor tikus, kata kepala keluarga dari klan surgawi Huang Fu. Namun, meskipun diejek semua orang, Jie Mubai tetap tenang dan menjelaskan, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak takut apapun. Jie Mubai, klan surgawi Huang Fu kami ada di sini dan tidak ada hubungannya dengan Istana Suci Tujuh Alam. Kami di sini untukmu, kata pemimpin klan surgawi Huang Fu. Datang untukku? Jie Mubai bingung. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Begitu pemimpin klan surgawi Huang Fu mengatakan ini, Jie Mubai mengerutkan kening. Apakah dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya? Namun sejauh yang dapat diingatnya, dia tidak memiliki dendam terhadap klan surgawi Huang Fu. Pada saat ini, beberapa kapal perang memasuki dunia ini. Kapal perang itu bukan lagi sekadar kapal perang klan surgawi Huang Fu. Mereka mengibarkan bendera Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Namun tak lama kemudian, wajah Jie Mubai berubah drastis. Karena dia melihat Chu Feng di antara kapal perang itu. Chu Feng berdiri bersama penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi, Yuan Yanri dan lainnya. Fu Feng. Ekspresi wajah Jie Mubai berubah menjadi ganas. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari klan surgawi Huang Fu datang. Mereka sebenarnya adalah para pembantu yang ditemukan Chu Feng. Kenapa? Kamu berhasil mengunciku, tapi kamu tidak menyadari kedatanganku? Oh, aku mengerti. Metode penguncianku perlu diaktifkan. Kalau tidak, kau tidak akan bisa merasakanku, kan? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Dia sengaja membiarkan pemimpin klan surgawi Huang Fu datang terlebih dahulu, baru kemudian dia muncul belakangan, hanya untuk mencegah dirinya terlalu dekat dan ketahuan oleh Jie Mubai.
Sekarang tampaknya kekhawatiran itu tidak perlu. Chu Feng, kamu benar-benar memiliki bakat terpendam. Tidak hanya didukung oleh istana surgawi tubuh ilahi, tetapi juga bersekutu dengan kekuatan kuno. Namun, kekuatan kuno begitu bermusuhan dengan para master spiritualis roh dunia saat ini, dan kamu mampu bergabung dengan mereka. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi master spiritualis roh dunia saat ini? Jie Mubai mengutuk. Satu-satunya orang yang baik dan jahat adalah manusia, bukan manusia modern atau kuno. Jie Mubai, kaulah yang benar-benar mempermalukan spiritualis roh dunia, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah kau ingin menangkap orang ini hidup-hidup atau membunuhnya secara langsung? Tanya pemimpin klan surgawi Huang Fu. Bunuh dia, dia punya banyak barang bagus. Kita bagi rata, kata Chu Feng. Namun, saat berikutnya, Jie Mubai menghilang dan hanya suaranya yang masih terngiang. Chu Feng, kamu bilang keberuntunganku sedang buruk. Kalau aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Melihat hal itu, kepala keluarga Huang Fu Tian segera mengerahkan pasukannya. Kekuatan dahsyat itu dengan cepat menelan dunia yang luas ini, tetapi ketika kekuatan itu menyebar ke seluruh dunia, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka tidak dapat lagi menemukan napas Jie Mubai. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.